Selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, gambar anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior beserta penjelasan dan fungsi masing-masing bagian pada gambar tersebut. Teman-teman dan Ibu, sebelum saya mau menjelaskan bagian posterior dan anterior, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa arti anatomi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Kata anatomi berasal dari kata ana dan tome, yang berarti memotong atau memisahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anatomi tubuh manusia merupakan ilmu yang mempelajari potongan struktur tubuh manusia, terutama secara terpisah. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian posterior. Posterior atau dorsal merujuk kepada belakang. Bila digunakan dalam konteks anatomi, jantung terletak posterior dari setrum karena jantung berada di belakang setrum. Posterior berfungsi untuk menghasilkan hormon antidiuretik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyiapkan di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu bagian anterior atau ventral, merujuk kepada depan. Sentrum terletak anterior dari jantung. Anterior berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ, dan fungsi sistem reproduksi. Ya, Ibu dan teman-teman, kemudian saya akan membaca soal yang kedua, yaitu gambar macam-macam jaringan dan fungsi pada setiap gambar menjelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama, jaringan penutup dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan epitel dan jaringan endotelium atau endotel. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaannya yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan penyusun bagian terluar organ. Sedangkan jaringan yang kedua adalah jaringan endotelium atau endotel. Jaringan endotelium atau endotel meliputi saluran sistem peredaran darah dari jantung hingga kapiler terkecil. Fungsinya untuk meliputi filtaris cairan seperti pada glomerulus, tonus pembuluh darah, hemostasis, penggerahan, neutrofil, dan lalu lintas hormon. Yang berikut, teman-teman dan Ibu, saya akan menjelaskan jaringan penunjang. Jaringan penunjang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat atau menyongkong antara jaringan atau antar organ. Fungsi jaringan ikat. Yang pertama, mengikat dan menyambung antar jaringan. Yang kedua, menyongkok dan membentuk struktur tubuh. Yang ketiga, pelindung suatu organ. Yang keempat, transportasi cairan tubuh. Yang kelima, sistem imunitas tubuh. Ibu dan teman-teman, kemudian jaringan rawan. Jaringan rawan, fungsi jaringan rawan untuk mengurangi gesekan dan berperan sebagai bantalan antar tulang di persendian. Membantu menopang berat badan saat tubuh melakukan kegiatan seperti berlari, membungkuk, atau melakukan
peregangan sebagai penekat tulang-tulang di tubuh sebagai contoh pada tulang rusuk. Menjalankan fungsinya sesuai organ yang dibutuhkan sebagai contoh telinga yang seluruhnya terdiri dari jaringan rawan berfungsi untuk mendengar. Kemudian yang berikut jaringan tulang. Jaringan tulang berfungsi untuk menyokong tubuh, melindungi organ tubuh, menjaga kadar pH darah dan tingkat kalsium berat yang masuk ke dalam tempat penyimpanan mineral, kalsium lemak, serta sel darah merah dan darah putih. Kemudian yang berikut jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan lunak pada tubuh yang fungsinya membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Yang berikut jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Fungsinya yang pertama, respon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang kedua, membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf, maupun sebaliknya atau konduktivitas. Yang berikut, bereaksi aktif terhadap rangsangan yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Teman-teman dan ibu, yang berikut adalah jaringan cairan. Jaringan cairan adalah memiliki fungsi fisiologis tertentu. Jaringan cairan merupakan komponen penting bagi fluida ekstraseluler, termaksud plasma darah dan fluida transseluler. Ibu dan teman-teman,